Selalu Aliando Prilly, tapi memang Prilly, Ali itu tuh kayak gini gitu loh. Dan itu terjadi sama Aliando Prilly zaman dulu. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Balik lagi bareng gue Ricky Cuaca, pastinya di YouTube channel Ricky Cuaca. Hari ini Ricky Cuaca masih tetap di rumah dengan hashtag di rumah aja, masih self karantin, masih social distancing. Dimana kita sekarang juga harus mendukung dan support pemerintah. Mungkin kalian tidak bisa support dalam finansial atau mungkin tidak bisa nyumbang apapun, tapi mungkin kalian bisa berusaha membantu pemerintah, membantu negara ini. Stay di rumah, tetap di rumah, soliter is solider, ya kan? Jujur ini udah hari keberapa ya, gue udah gak tahu lagi nih hari keberapa, mungkin hari ke kayak 13 kali atau 14. Hari ke-14 gue di rumah, stay di rumah yang benar-benar kayak nothing to do. At least gue puji Tuhan masih ada produktif. Dengan mungkin gue bikin konten kayak gini bisa menghilangkan rasa jenuh gue, bisa menghilangkan bete gue di rumah ya. Jujur bayangin aja yang gue biasa tiap hari rutinitasnya keluar rumah, tiba-tiba sekarang kayak blok. Oh my god, gue di rumah mulu nih, perasaan kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Event gue di luar pun juga di cancel. Tapi nggak apa-apa, anyway kita harus tetap semangat, tetap happy, tetap berat dengan cara di rumah sendiri, di rumah aja maksudnya, bukan di rumah sih. Kalau gue di rumah sendiri emang masih belum ada pasangan ya, saya tetap konsep. Oke, baiklah. Jadi sekarang gue pengen ngejawab question box gue ini. Tetap gue tanya di Instastory, tapi gue jawabnya di YouTube gue, oke? Dan sekarang udah banyak banget question box yang udah nyampe ke gue dan gue akan jawab, oke? Satu-satu ya. Ini dari Ida Firdawati 16. Kak, nyanyi lagu Tanya Hati dong. Gimana sih lagunya? Tuhan tolonglah, hapus dia dari hatiku. Kini semua percuma, takkan mungkin terjadi kisah cinta yang selalu aku banggakan. Cukup sepenggal aja ya saya. Kalau satu lagu jatuhnya kontrak, bayar sama gue. Oke, itu dia tadi dari Ida Firdawati 16. Tuh udah gue jawab ya. Karicu, kapan dikirim undangan nikahnya? Dari Anin11 _ Karicu, kapan kirim undangan nikahnya? Ini gue kasih tau malu ya Nin ya. Ini sekarang lagi, kalaupun iya gue nikah di saat kayak begini ya, gue gak mungkin undang lu, gue gak kenal lu. Masalahnya gue kan ngirit catering juga, orang catering aja gue endorse. Oke, dari Edgar SML _ Kakak nyanyi jingle by Fat, tapi aku mau pantatnya juga goyang-goyang. Kurang ajar. Emang ini produk gue nih, ini ada produk gue by Fat ya kan. Ini produk gue by Fat, langsing badan, tapi dia nyuruh gue nyanyi. Memang ada jinglenya, tapi pakai goyang pantat ya. Kalau mau makan banyak, gak masalah. Kalau mau nyemil banyak, gak masalah. Karena Buffett menjawab semua masalah. Membuat lemak jadi kalah. Bye Buffett. Ya, permintaan kalian, request kalian tuh ya bener-bener bikin gua emosi alias bete gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini memang khusus konten, gua akan melakukan apapun yang kalian minta. Ini lagi ada pertanyaan. Apa dari Sinta Francisca Dewi _ apa yang kakak lakuin dari bangun tidur sampai tidur lagi? Oke, ini ngomongin soal lagi self karantin ya, lagi social distancing. Itu tuh memang benar-benar gue tuh mungkin lebih menikmati hidup aja, lebih me time aja. Karena kenapa? Karena pagi-pagi gue nggak perlu pasang alarm. Karena biasanya tuh tiap hari gue pasang alarm kan, karena gue pasti harus kerja kan, syuting atau gimana, gue harus pasang alarm biar nggak kebablasan. Tapi sekarang gue nggak pernah melakukan itu. Gue nggak pernah pasang alarm. Bangun sesuka hati gue, kadang-kadang bangun jam 11, tapi kadang-kadang bangunnya jam 7 pagi gitu. Kalau misal gue jam 7 pagi bangun, gue mungkin berjemur dulu. Berjemur di matahari pagi itu katanya bagus untuk vitamin D dan segala macam. Berjemur, terus gue mandi. Habis gue mandi, gue nonton drama Korea. Tapi jujur ya, sekarang nih ya memang berguna banget drakor di Indonesia. Pasti tuh kayak di Indonesia sendiri banyak banget pecinta drakor. Dan untuk sekarang lagi self karantin kayak gini tuh kayak oh my god, drakor itu sangat membantu banget untuk membunuh waktu kita. Di saat kita kayak nothing to do, kita kayak nggak ngapa-ngapain di rumah gitu kan guys. Tapi kayak thank you banget. Gue barusan ngelarin Crash Landing on You, bayangin gitu. Itu kayak banyak banget kan lagi happening banget itu drakor kan, katanya ratingnya bagus banget kan. Akhirnya gue nonton dan kebetulan Netflix di rumah gue tuh nggak bisa connect gara-gara gue pakainya IndiHome guys. Jadi tuh nggak bisa. Akhirnya gue pakai
Lo tau nggak, dari episode 1 sampai 16, kan dia kan ada 16 episode tuh Crash Landing on You kan. Selama 16 episode itu gue pakai kuota biasa dong. Lo tau nggak berapa duit yang gue bayar untuk nonton Crash Landing on You? Mungkin ada kayak 1 juta kali ya guys, gara-gara kuotanya habis mulu. Seriously, what the fuck are you doing? Tapi gak apa-apa anyway, yang penting kita happy, tetap happy di rumah dan tidak bosan gitu kan. Karena ada beberapa kegiatan. Setelah gue nonton drakor, mungkin gue makan, olahraga, terus gue juga nonton drakor lagi, lanjutin lagi, terus gue ngobrol sama tetangga gitu loh. Dan lama-lama gue selama di karantina itu mungkin gue akan menjadi ketua lingkungan daerah rumah gue kali ya guys. Karena gue tuh jadi kayak bergaul gitu di rumah gitu loh. Kayak di depan deket, tetangga gue yang di depan dekat, di samping dekat. Jadi tuh kayak kita tuh jadi kayak berkumpul gitu kan. Konsepnya jadinya kayak duta-duta lingkungan gitu ya guys. Oke lanjut, ini ada Saveria Lim. Kak, kok kamu lucu sama cute banget sih, emes deh. Cielah, bener loh, ini bener loh, gue gak bohong loh tuh. Tuh, dia ngomong gitu tuh. Bebe lu suka lo sama gue lo, Saveria Lim, maaf ya. Tapi memang konsepnya memang lucu sama gemes itu tuh masing-masing orang. Ada yang bilang gue, kok lu jelek banget sih kak. Ada yang bilang, kok lu gemes banget sih kak. Ada yang bilang, kok lu cakepan sih kak. Malah ada yang bilang gue mirip Kevin Julio, gila gak sih lo? Gue sampai bilang kayak gini, lo kalau ngomongin gue kayak Kevin Julio, mending mata lu dikucek dulu. Gue nggak, bukannya gue apa-apa, gue sih seneng-seneng aja. Kevin Julio ntar ngamuk sama gue. Oke. Kak, dulu jerawatan ya parah ya. Iya, dulu tuh gue jerawatan banget jujur ya. Ini sampai sekarang tuh gue masih ada scars gitu kan, kayak bekas-bekas jerawat. Tapi sekarang mungkin karena gue udah tua juga ya guys, udah umur 30, jadi mungkin hormon gue udah mulai tertekan gitu kan, menekan hormon gue. Jadi mungkin jerawatnya udah nggak terlalu keluar-keluar lagi. Mungkin masih ada, tapi kalau misalnya gue lagi make up atau mungkin gue lagi capek, kurang tidur. Kalau sekarang kan nggak make up, tidurnya cukup, malah kelebihan, malah kan gara-gara self quarantine ini ya nggak sih guys? Ada pertanyaan, Kak Ricu, bosen gak sih di rumah aja? Jujur gue bosen banget guys. Jujur gue tuh bosen, tapi balik lagi ya, ini adalah anjuran pemerintah. Semua orang mengalami masa-masa seperti ini, dimana masa-masa self quarantine, social distancing kayak gini. Kita hanya bisa berdoa, memohon sama Tuhan agar semua masalah ini bisa selesai dan kita bisa seperti sedia kala lagi, bisa beraktivitas, bisa bersosialisasi lagi bersama teman-teman, dan bisa pasti kerja ya kan. Makanya buat kalian semuanya, makin kalian lama di rumah, makin kalian di rumah aja tuh membantu pemerintah, membantu negara kita agar bisa lebih cepat menyelesaikan ini ya kan. Jadi kalian harus semangat. Dari itu tadi dari mana sih? Gue lupa lagi ngomongnya. Ini dari Evi Sutiani _ Kenapa ya aslinya selalu ada yang nanyain Aliando Prilly? Gue juga nggak tahu ya guys. Gue nggak tahu kenapa sih setiap orang tuh nanyanya selalu Aliando Prilly. Tapi memang gue nggak bisa ngomong sih. Karena kenapa? Karena memang gue tuh kan, gue Aliando Prilly itu gue gedenya bareng-bareng. Dalam arti kayak gue sukses bareng-bareng di sebuah sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, di mana tuh orang udah image-nya tuh udah melekat tuh kayak gua, Prilly, Ali, itu tuh kayak yang kayak gini gitu loh. Walaupun jujur sekarang tuh gua nggak terlalu sering ketemu sama Ali dan Prilly karena kesibukan masing-masing, apalagi ditambah dengan self quarantine kayak gini. Jadi tapi kayak kita tetap keep contact, dan apalagi sama Prilly gue masih tetap keep contact, dan gue seneng dengan kesuksesan Prilly sekarang yang memang udah jadi mega bintang banget gitu ya, dan gue happy banget. Makanya gue nggak bisa sebenarnya sih, gue antara kesal enggak juga sih, karena memang orang pasti image-nya itu gue Ali Prilly gitu kan, gue Aliando dan Prilly gitu. Jadi kayak ya udahlah, terima aja. Banyak orang-orang yang mungkin nggak punya image sendiri, sedangkan gue udah punya image sendiri, ya gue tenggat aja gitu loh. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih juga buat kalian udah support gue selama ini gitu ya kan. Dari Isna Handisti, kangen makan seafood ya kak, ngiler deh pengen lihat aja biar apa sih, gue nggak paham sumpah. Dia ngomong kayak gini loh, Isna Handisti ini, kapan makan seafoodnya, pengen lihat, dah ngiler biar nggak ikut makan, lihat aja dah kenyang. Oke, gue ngerti maksud lo. Makan seafood, kapan gue makan seafoodnya guys? Oh, waktu itu di Instastory lo pernah lihat gue makan seafood ya. Iya sih jujur, dan memang jujur itu seafoodnya enak banget. Jujur gue tuh orangnya nggak bisa makan seafood sembarangan, karena gue itu adalah orang yang suka alergi makan udang, kepiting dan segala macam kalau nggak fresh. Tapi sekarang
gue lebih seneng makan di sebuah restoran seafood tertentu yang gue tahu banget seafoodnya fresh, makanannya fresh dan higienis tempatnya gitu. Jadi buat kalian semuanya yang suka makan seafood, hati-hati juga nih kalau makan, lihat-lihat tempat juga ya guys. Jangan sampai seafood yang kayak udang yang udah 5 hari di kulkas lu makan, yang ada ntar lu gatal-gatal lagi ya, bener nggak sih gue? Dari Amor Kizu, Kak, dulu Ali sama Prilly ngomong hubungan sebagai sahabat, apakah sahabat hidup ya Kak? Lu jangan nambah-nambahin ya. Kalau misalnya udah dibilang sahabat ya sahabat, nggak usah lu tambah-tambahin jadi sahabat hidup. Kalau jadi sahabat hidup itu beda lagi kontennya, ya nggak sih say gitu loh. Ini kadang-kadang nih gue harus kasih garis keras juga nih buat para fans-fans garis keras yang suka berimajinasi gitu. Kalau ngomongin aku sama dia sahabatan kok, cuma sahabatan, iya sahabat hidup cie. Akhirnya dibawa alam sadar lu semua tuh kayak terkesannya tuh kayak mereka tuh bakal menjadi jodoh gitu seumur hidup gitu loh. Dan itu terjadi sama Aliando Prilly zaman dulu yang kayak kalian jodoh-jodohin. Karena menurut gue gini, makin kalian mencampuri hubungan artis atau hubungan pasangan yang kalian idolakan, itu membuat kalian terlalu masuk ke dalam hubungan pribadinya mereka, sampai bisa jadi gara-gara kalian yang dari awal mensupport, akhirnya support kalian itu menjadi bumerang buat kalian dan akhirnya mengganggu hubungan pribadinya pasangan yang kalian idolakan itu. Ini dengerin banget nih, ini gue camin banget nih buat para alay-alay, fans-fans alay yang suka banget ngejodoh-jodohin artis. Gue bilang itu cukup bahaya menurut gue. Kalian tuh jangan terlalu heboh sama kayak berada di alam imajinasi kalian kayak contohnya Aliando sama Prilly itu harus jadian, Kevin Julio sama Jessica Mila itu harus jadian. Lu lihat dua-duanya nggak ada yang jadian satupun. Ya kan, dua-duanya nggak ada jadian satupun. Aliando nggak jadian sama Prilly, Kevin Julio nggak jadian sama Jessica Mila. Itu hanya berarti di bawah angan-angan kalian. Pesan dari gua, kalau misalnya kalian mencintai atau menyukai pasangannya, cintailah pasangan itu di layar kaca, di publik. Jangan mencintai mereka, jangan seolah-olah kalian tuh bener-bener berharap kalau mereka tuh bener-bener menjadi pasangan di kehidupan nyata. Mungkin ada beberapa yang terjadi dari cinta lokasi, atau mungkin kayak tiba-tiba dari pasangan cuma di film doang akhirnya menjadi pasangan beneran di dunia nyata, mungkin. Tapi jangan berharap lebih, dan kalian juga harus mikirin segala sesuatu hal yang mungkin terjadi. Contohnya ya kayak Aliando Prilly dan Jessica Mila dan Kevin Julio yang sampai sekarang tuh nothing happen gitu loh, nggak kejadian juga, ya kan? Kalian udah berantem kiri dan kanan, sesama fans berantem, tapi ujung-ujungnya apa? Nol kan hasilnya. Waktu lu terbuang, emosi lu meledak-meledak, ya nggak sih, kuota lu habis, tapi ujung-ujungnya apa? Nol. Oke? Nih gue kasih tau sama kalian. Oke, cukup sekian Q&A hari ini ya, question box kali ini. Thank you banget yang udah berpartisipasi, dan buat kalian semua jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen di YouTube channel gue. Gue bakalan ngasih informasi dan konten-konten yang lebih seru lagi buat kalian semuanya. Tetap di rumah, keep healthy, dan yang pastinya stay safe. Oke, bye-bye.